Gus, saya tanya dulu. Kalau di Jawa disebut pencak, kalau di Melayu disebut silat gitu ya. Jelaskan hal-hal terpenting kenapa kita belajar pencak atau silat. Apa yang terpenting supaya arek-arek iki ya sinau kabeh nek iso. Apa saja monggo Gus. Oke. Yang pertama tentang pencak mungkin satu memang ada tentang olahraga, yang kedua ada tentang bela diri dan itu nanti bisa mewujudkan menjadi gerak refleks sehingga bisa untuk benteng diri dan sebagainya ketika di dalam rumah, ruangan ataupun di jalan. Dan itu juga tentang pencak tidak lepas bukan untuk huru hara, bukan untuk kemakinan ataupun apa, juga untuk tentang akhlaknya juga ada. Teruskan Gus ya. Jadi pencak silat Pagar Nusa tidak hanya mengajarkan tentang ilmu silat, ilmu gerak, tapi juga ada tentang ilmu-ilmu yang lain seperti ada tentang akhlak, tentang tata krama anak muda ke yang tua, anak muda ke yang lebih kecil dan sebagainya, juga ada tentang spiritual, tentang ketauhidan kepada Allah dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya silat itu untuk siap-siap kalau perdamaian dan persatuan, kerukunan terancam, yang siap adalah para pemain silat menjaga jangan sampai ada perpecahan, kira-kira gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Filosofi dasarnya, filosofi yang paling utama atau kalimat yang paling ampuh yang dianut oleh para pendekar Pagar Nusa apa, Gus? Untuk khusus Pagar Nusa itu ada la ghaliba illa billah. La ghalib, tidak ada kemenangan, tidak ada orang yang menang kecuali yang bersama Allah atau yang ditolong oleh Allah atau yang memenuhi nilai-nilai Allah gitu ya. La ghaliba illa billah. Illa billah, bersama Allah. Nah, menang itu maksudnya lawan orang lain atau lawan siapa? Ya ketika tergantung momennya sih Mbah. Jadi ketika mungkin tentang keatletan atau tentang apa itu kemenangan, kalau tentang atlet mungkin menjadi juara, tapi kemenangan yang lain mungkin bisa menahan amarah diri sendiri seperti itu. Oke, jadi orang bisa silat itu semakin rendah hati atau terbalik? Harusnya semakin rendah hati. Ada peristiwa di mana Sayyidina Ali duel, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah duel. Kemudian dia langsung sudah bisa membuat musuhnya rebah dan apa jenenge pedangnya wis ning gulune musuhe garjes ngene ya. Njur sing ngletak kuwi ngidoni Sayyidina Ali. Gitu. Terus Sayyidina Ali malah menarik pedangnya dan tidak membunuh dia. Menurut Anda kenapa? Gus, monggo Gus sampeyan tadi. Kenapa Sayyidina Ali kan kudune manggel to diidoni ya? Kudune jus malah ditarik. Itu apa filosofinya? Jadi gini, mungkin tentang pencak itu enggak lepas dengan kata-kata atau dengan karakter kesatria. Kesatria itu enggak mungkin dia tetap menghantam lawan ketika lawan sudah lemah. Walaupun seperti Sayyidina Ali tadi Simba, ketika sudah gini katakanlah tinggal ngecus, tinggal ngecus. Tapi ini bukan karakter kesatria. Karena apa? Lawan kita sudah posisi katakanlah sudah tidak bisa apa-apa, sudah di bawah, sehingga apa? Kalau memang masih mau bertanding ya biar lawan itu berdiri dulu. Mungkin kurang lebih seperti intinya tentang kesatria. Kalau manusia umumnya begitu didoni kan didoni ku ya gini. Dipisui po didoni luweh mangkel ndi? Didoni to. Dimaki-maki lawan dibanding diludahi kan lebih parah diludahi. Gitu ya. Oke. Tapi Sayyidina Ali tidak marah. Menurut beliau karena dia pendekar, dia ksatria kan gitu. Sayyidina Ali ditanya kenapa kamu menjawab? Beliau menjawab,
karena dia meludahi saya maka saya marah, dan kalau saya membunuh dia, saya khawatir saya membunuh karena kemarahan, bukan membunuh karena mengabdi kepada Allah, kan gitu. Setelah ya? Betul. Nah, mudah-mudahan pendekar pagar Nusa memiliki jiwa seperti Ali bin Abi Thalib seperti itu. Amin. Oke. Oke, Kanjeng, tolong. Ayo. Direspon dulu yang pagar Nusa ya, kasih 1-2 jurus ya. J. Kita mungkin agak mundur setengah langkah sebentar. Kita Ya, makanya justru kita ingin tahu supaya bocah-bocah ini tertarik ya. Mundur wani. Mundur sidik ya, ngalah ya, ayo. Aku pengen delok ya. Ya, Mas, nyun sewu ayo rada mepet. Aku lagi pendekatan tuh, ayo lumayan tuh iki Malaysia tidak. Bisa nggak digunakan Mas ini? Coba 1 meter minimum. Jadi 2 orang aja kira-kira gitu ya. 2 orang aja, yang lainnya. Oke, nyun sewu. Kita agak mundur dikit, di sini agak mundur ngono ya. Sana ya. Karena silat itu bukan peragaan, silat itu siap untuk segala medan. Jadi onone kaya ngene ya tetep kudu siap mbok piye carane ngono ya. Bisa ya, bismillah ya. Oke, Gus, monggo Gus dipun jenengan ingkang memandu mriki mon Gus. Supaya tahu. Jadi kowe nek ketemu beliau di jalan assalamualaikum karo menundukkan kepala, nek ora kowe monggo Gus. Mohon maaf, nggih niki kula sebetulnya tidak siap untuk berdiri di depan panjenengan sedaya untuk peraga ini karena saya menghormati Mbah Nun, iso ra iso tak lakoni ngoten nggih. Ya Mas. Itu peragaan sekedarnya ya. Kalau Anda ingin belajar Banun, benar, ya, ini ketinggalannya kelihatannya belum ngedan, Mbak. Sekurangnya ada sekian detik yang harus ngedan. Artinya ngedan gerak setuju, bebas. aku harap njaluk ya ora. Nah, jenengan oke. Gus, Mungkin Gus Ganung sendiri. jumeneng. Ayo Gus. Gus nyuwun sewu enggak apa-apa, bismillah. Seadanya ruang. Silakan dieksplos gendingnya biar ngedan sebentar. Dengan gerak seninya. Salam persahabatan dari Gus Maksum. Inilah salam persahabat dari Gus Maksum, guru besar Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa utamanya adalah persahabatan. Kami tidak pernah mencari musuh. Para pesilat seluruh Indonesia, PSHT, PD dan sebagainya, kita adalah saudara. Kita adalah satu budaya Indonesia. Ya, ini teknik bantingan, ambil kaki. Dan semuanya pesilat seluruh Indonesia yang tergabung di IPSI, kita adalah yang mempertahankan budaya asli Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh pesilat Indonesia di mana seluruhnya. Gus, nyun sewu Gus Hamid.
Saya sama Kiai Kanjeng itu pernah diminta tolong oleh suatu perguruan yang besar untuk yang bentrok, yang menjadi pecah ya. Saya tidak perlu sebut. 2 kali saya mendamaikan satu perguruan, yang satu asal usulnya dari tanah daratan Cina, namanya X ya, saya tidak sebut, pusatnya di Bogor, yang satunya pusatnya di Madiun. Nah itu kita, karena mereka bentrok terus, tawur terus ya, satu sama lain jadi gagah-gagahan gitu ya. Saya bukan ahli silat, saya tidak bisa apa-apa ya, tapi pas tugas bisa lah gitu. Jadi saya mencoba sebisa mungkin mendamaikan mereka ya, tak jak gelut ning ndur panggung sak piturutin. Ning aku saiki mergo kowe iki penuh perdamaian ora tak jak gelut gitu ya. Engko nek dangdutan saya persilakan tawur semua, monggo ndak ada sak lapangan mau. Duduk-dudukan ada masalah, tapi pokoknya intinya saya belum pernah mendengar Pagar Nusa pecah jadi 2. Tepuk tangan untuk Pagar Nusa. Saya juga tidak sedang maido kepada perguruan lain yang pernah pecah. Semua orang punya cobaan dan ujian dan tidak apa-apa, kita harus arif satu sama lain. Tapi pokoknya Pagar Nusa jadilah perguruan percontohan teladan uswatun hasanah bagi perguruan yang lain di seluruh Indonesia, kan gitu. Bahkan di seluruh dunia. Anda tahu kalau Muay Thai, yaitu pencak Thailand, itu hanya punya 12 gerakan, ya, dan itu yang mengajarkan adalah rajanya sendiri. Nah mereka bukan filosofinya bukan begitu, filosofi mereka adalah mempertahankan diri dari penjajahan. Maka seluruh negara di Asia ini yang tidak pernah dijajah oleh Belanda, Jerman, Perancis dan lain sebagainya hanya Thailand, gitu ya, karena rakyatnya hampir semuanya bisa main Muay Thai. Gitu ya. Maka sekarang semua petinju dunia, semua pemain mixed martial art, MMA, UFC, Bellator, Pride, One Pride yang di Indonesia, yang di TV One dan seterusnya, semua pernah belajar ke Thailand. Dan saya merindukan suatu hari siapa saja yang mau jadi jagoan dunia belajarnya ke Pagar Nusa pada suatu hari. Karena saya juga melihat banyak kelemahan-kelemahan tinju, kelemahan-kelemahan bela diri dunia. Jadi mereka masih fakultatif, belum kayak ini tadi. Ini tadi sebelum dihantam didisi sikil. Karena dia mengerti bahwa kaki itu lebih panjang daripada tangan. Urusannya soal momentum. Jadi di dalam silat itu bukan yang paling kuat yang menang. Yang kuat kalah sama yang cepat kalah sama yang ngerti momentum. Kan gitu. Jadi wal asri ya, innas sa'ah ya. Jadi kalau di Al-Qur'an yang penting kamu tahu momentum. Kowe nglayu cah wedok nek ora pas waktune ya ora gelem-gelem bocah. Gitu loh. Jadi semua itu tergantung momentum. Makanya Allah mengajarkan kita untuk sholat tepat waktu sehingga kita melaksanakan kehidupan kita tidak pernah meleset 1 detik pun dan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Karena nomor 1 di dalam persilatan yang penting itu bukan kekuatannya, bahkan bukan jurusnya, bahkan bukan speednya atau kecepatannya, tapi kepekaannya dia terhadap terhadap momentum tadi. Nah ini tadi kan momentumnya menang, sukanya ya menang karo tangan kan begitu. Jadi ini menang 2 kali dari Gus ini kepada beliau gitu ya. Nah kue sing rayu cah wedok sinau iki ora gelem jak rabi selendang gitu. Urusan buri kan gitu. Oke? Tepuk tangan untuk Pagar Nusa ya, tepuk tangan. Saya kangen sama Gus Maksum, saya temannya Gus Maksum, saya sudah tua. Gus Maksum hampir seumur sama saya, agak lebih sedikit tua. Karena saya juga di Jombang, beliau di Kediri, sangat dekat kami. Nggih, Bu, nggih. Jane enten wektale tapi pun mboten napa-napa untuk panjenengan. Langsung. Niki, Mbak. Oke. Sabar semua ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya atas nama petugas keamanan Kabupaten Grobogan itu pernah ada penjahat mengganggu wilayah Kabupaten Grobogan. Nomor 1 BRI Godong dirampok. Kira-kira Pagar Nusa berani melawan rampok apa tidak? Ya apa? Nomor 2 BRI Jeketro dirampok. Soalnya rampoknya nggawa bedil. Sing jaga gerdu A5, gerdu B5.
Rampoknya 3 motor, 20 mobil. Pagar Nusa nyingkrih gak berani nangkap rampok. Gimana Pak Yai? Sekian pertanyaan saya. Dari saya petugas keamanan. Oke. Semanuwun, alhamdulillah. Juga bulan kemarin ada perampokan 10 kg emas ya. Ya, itu kalau kita mengurusi satu kasus, rumusnya adalah fatabayyanu antusibu qauman bijahalah di surat Al-Hujurat ayat 12 apa berapa saya lupa. Tapi pokoknya intinya Pak, ini akan dielaborasi insya Allah, akan diselidiki kembali bagaimana kejadiannya pada waktu itu, kaitannya dengan Pagar Nusa bagaimana, nanti akan beliau konfirmasikan, tabayunkan, baru bisa menjawab. Nek jawab saiki, kita ya menggengsi-gengsian kalau gagah-gagahan kan gitu. Jadi insya Allah ini akan coba disidik kembali, diselidiki kembali, apa tenan Pagar Nusa Melayu mergo kono nggo bedil. Saiki nek kowe depan karo wong nggo bedil juruse piye? Suwuk menurut dia disuwuk. Wama romaita idromaita walakin Allah haroma. Nek ana kowe dibedil wong, nek kowe kuat atimu, cedak karo Gusti Allah, kowe dibandem apa wae, ditembak apa diapake wae, tekan kowe pelurune berubah dadi apem. Gari kok pangan. Ngono wae ya ta? Ya. Gitu ya. Sesungguhnya kalau engkau dilempar kejahatan atau apapun, bukan mereka yang melempar tapi Allah yang melempar. Dan kalau Allah yang melempar, yang sampai kepada Anda bukanlah azab, bukanlah musibah, tapi rizki. Jadi menurut beliau bisa disuwuk, sak piturutilah. Itu coba kita latihan bersama-sama kapan-kapan gitu ya Mas ya. Oke. Bapak, saya mohon izin, barangkali kalau ada jawaban sedikit dari panjenengan yang beliau tadi. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya kita semua warga kalau ada keamanan mestinya semua menghadapi kejahatan. Setuju? Jadi kalau Pagar Nusa pada saat itu di situ mungkin dengan juga pesilat yang lain. Sekali lagi kita harus bangga pada pesilat yang lain. Tidak hanya Pagar Nusa di Indonesia ini, banyak perguruan, tapi kita semua siap membela kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran bisa dikalahkan, tapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Artinya apa? Kita siap membela kebenaran sesuai dengan nurani kita, tetapi kita juga tidak semua peristiwa itu kita bisa tahu. Kalau ada Pagar Nusa siap Mbah Nun, kami siap membantu keamanan. Menurut beliau tadi kan Pagar Nusa tidak berani menghadapi yang bedil gitu ya. Nah nanti kita selidiki lagi peristiwanya itu kapan, di mana, piye kedadiane, baru kita bisa jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peringatan bersama sebagai bangsa Indonesia, asal usulnya awake dhewe iki mbembet ya kuwi. Jadi dulu sing jenenge wong Jawa kuwi, Mas coba sampean gerak dasarnya piye Mas? Pose dasar. Kita misalnya Anda tanding. Oke, iya Mas. Oke. Jadi apa jenenge nek kuda dasar. Pak Joko. Rene paning kuwi. Rene Joko. Ngono ya, oke. Delokan iki kan iki sing ngene tetep. Ini gegere tegak apa nak maju? Padahal musuhnya di depannya. Kudune kan sejauh mungkin. Ya toh? Ngene toh? Ning wong Jawa ora ngene. Ya ra? Itu sikap dasarnya orang Jawa sangat jelas. Semua silat Jawa itu ayo. Nah, gitu toh? Nah, yes. Nek beberapa silat lain di dunia kan ngene, Mas. Gitu, Mas? Ya toh? Mergo wedi. Aja, ngono toh? Nek wong Jawa kan ngene. Nah, oke. Kalau Bangau Putih jerak dasarnya gimana? Nyun sewu. Kalau Bangau Putih saya kira dia dari luar, bukan pencak tradisi. Jadi dia persatuan gerak badan Bangau Putih. Jadi cenderung kayak gaya-gaya yang seperti dicontohkan Cak Nun tadi. Jadi tidak maju begini, tidak. Misalnya ada yang begini juga. Ada yang ini lurus, ini ada yang begini. Kuda-kudanya. Jadi
bukan dari tradisi Jawa. Oke, jadi memang berbeda silat Jawa dengan Jawa Melayu mirip. Tapi kalau di luar Jawa Melayu, di luar Asia Tenggara, sikap hidupnya berbeda, filosofinya berbeda. Entuk ora aku njaluk sak jurus siji ngono. Isih kelingan ra kowe. Mudhun rene no. Sapa ngerti kerengan tenan, aku seneng banget nek ana wong kerengan aku. Yo, ini bukan apa-apa, ini kita sinau bareng aja. Karena kita bukan untuk bermusuhan, kita semua itu saling share untuk menjadi. Nanti saya ceritain kenapa orang Jawa menjadi tidak sepemberani dulu. Ya, mulai abad 16. Jadi ketika Sunan Kalijogo lahir 1450 itu mulai ada orang Portugis datang. Ya,